Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aina. Saya mahasiswi program studi PIAUD semester 2 unit 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik. Simak baik-baik ya penjelasannya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu perkembangan fisik. Jadi, perkembangan fisik atau yang disebut juga dengan pertumbuhan biologis ialah salah satu aspek yang paling penting dari perkembangan anak-anak. Menurut Seifert, perkembangan fisik itu meliputi perubahan-perubahan di dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ indrawi, pertumbuhan tinggi dan berat, hormon, dan perubahan-perubahan dalam keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Proses perkembangan kemampuan fisik anak itu berhubungan dengan proses tumbuh kembangnya motorik anak. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan oleh anak, sesederhana apapun itu, merupakan hasil interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem tubuh yang dikontrol otak. Otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan saraf yang mengatur dan kontrol semua aktivitas fisik. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip perkembangan masa kanak-kanak. Harlock mengemukakan dua prinsip dasar perkembangan masa kanak-kanak. Yang pertama ialah anak usia 2 hingga 4 tahun dan 4 hingga 5 tahun memiliki kemampuan melihat fokus yang benar, sehingga dapat menciptakan aneka aktivitas dengan menggunakan karakteristiknya sendiri. Yang kedua yaitu anak dapat melakukan serangkaian gerakan secara berkelanjutan. Nilai-nilai yang didapat dari perkembangan pada anak mendapatkan pengalaman yang berarti, hak dan kesempatan beraktivitas, keseimbangan jiwa dan raga, serta mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Adapun tujuan dan fungsi perkembangan ialah penguasaan keterampilan di dalam kemampuan menyelesaikan tugas tertentu. Nah, pembahasan kedua ialah perkembangan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Jadi, perkembangan fisik bagi anak-anak itu melibatkan dua wilayah koordinasi motorik penting. Yang pertama ada motorik kasar dan yang kedua ada motorik halus. Pada motorik kasar ini, yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot besar yang tersusun dari otot lurik. Nah, otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan dasar tubuh yang terkoordinasi oleh otak. Contohnya itu seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada motorik halus, yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot kecil. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik. Contohnya itu seperti menulis, melipat, mengikat, dan lain-lain sebagainya. Nah, perkembangan fisik itu memiliki beberapa aspek-aspek. Yang pertama ialah perkembangan anatomis. Nah, pada perkembangan anatomis ini, contohnya yaitu dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada perkembangan fisiologis. Nah, pada perkembangan fisiologis ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional, seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang permasalahan perkembangan fisik motorik anak. Jadi, ditemukannya beberapa masalah di dalam pertumbuhan fisik maupun di dalam perkembangan motorik anak. Masalah-masalah yang timbul tersebut memiliki beberapa penyebabnya. Pada masalah dalam pertumbuhan fisik terdapat dua penyebab hal tersebut dapat terjadi. Yang pertama ialah malnutrisi. Di dalam pertumbuhan fisik, jika kita memiliki kekurangan gizi atau gizi yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu kurang, maka hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah pada pertumbuhan fisik anak. Menurut Mahendra dan Saputra dalam Demika,
Perkembangan motorik sangat-sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Status gizi yang berkurang akan menghambat laju perkembangan motorik. Begitupun sebaliknya, jika status gizi seorang anak itu bagus, maka kemampuan motoriknya pun akan berkembang lebih bagus. Masalah yang kedua ialah obesitas. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas pada anak usia dini ialah yang pertama adanya faktor keturunan. Anak yang terlahir dari orang tua yang mengalami obesitas akan mengalami obesitas mencapai 66 hingga 80% dapat mengalaminya. Yang kedua yaitu faktor asupan makanan yang berlebihan yang berasal dari makanan yang serba instan. Contohnya seperti makanan cepat saji. Dan faktor ketiga itu yaitu ketika masih bayi, anak tidak dibiasakan untuk meminum ASI. Dia lebih dibiasakan untuk meminum susu formula dengan jumlah asupan yang tidak sesuai atau yang berlebihan. Faktor keempat yaitu kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Faktor kelima, kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya ialah masalah di dalam perkembangan motorik anak. Nah, ada beberapa yang menjadi masalah di dalam perkembangan motorik ini. Yang pertama ialah masalah dalam keterampilan motorik kasar, dan yang kedua ialah masalah dalam keterampilan motorik halus. Nah, pada masalah keterampilan motorik kasar ini, yaitu terkait dengan ketidakmampuan anak di dalam mengatur keseimbangan dan reaksi kurang cepat, serta koordinasinya kurang baik. Masalah ini jika tidak cepat ditangani akan berdampak pada kesulitan si anak, baik itu di dalam membaca, menulis, dan lain sebagainya. Masalah yang kedua ialah masalah dalam keterampilan motorik halus. Nah, pada masalah keterampilan motorik halus ini terkait dengan kemampuan yang kurang. Jadi, di dalam masalah dalam keterampilan motorik halus ini terkait dengan kemampuan yang kurang dalam menggambar bentuk bermakna dan belum bisa mewarnai dengan rapi. Harusnya usia 4 tahun anak mulai bisa menggambar bentuk yang memiliki makna meskipun belum sempurna. Jika anak pada usia 4 hingga 6 tahun belum bisa menggambar beberapa bentuk yang tergabung dengan baik, maka hal itu perlu diwaspadai. Selain itu, pada anak usia 4 tahun itu juga biasanya memiliki kemampuan yang semakin baik di dalam mewarnai. Jika pada usia menjelang masuk sekolah dasar kemampuan anak mewarnai belum baik, seperti coretan warna selalu keluar dari bidang gambar, ada kemungkinan anak tersebut memiliki masalah di dalam koordinasi matanya dan koordinasi tangannya. Maka hal tersebut perlu diwaspadai. Perlunya perhatian orang tua dan perhatian guru di dalam mengawasi perkembangan seorang anak. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya tentang perkembangan fisik motorik. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.